Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, ini pembacaan untuk kalian ya. Gemini Sun Moon Rising, oke? Kira-kira apa yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat, oke? Gemini, ingat bahwa ini adalah general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua Gemini Sun Moon Rising di luar sana ya, oke? Kemudian kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, mungkin saja memang nggak resonate gitu. Jadi jangan dipaksakan harus resonate, no ya. Kalau emang nggak paham dengan poinnya berarti tidak resonate ya. Jangan dipaksakan. Kemudian kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar di mana ada arti yang sama atau itu adalah kartu konfirmasi gitu. Jadi kalau dirasa tidak cocok dengan cara pembacaannya, kalian juga nggak harus memaksakan untuk tetap melihat ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang setia nonton video di YouTube aku ya. Terus kasih like, terus share gitu. Thank you buat support kalian. Oke? Kita langsung saja menuju pembacaan. Di sini adalah kira-kira apa yang akan datang di hidup Gemini Sun Moon Rising, oke? Nah, kalau yang kuliah di sini Gemini, sebagian dari kalian atau kemungkinan nih kalian memang terlibat situasi third party gitu ya. Maksudnya third party di sini kalian itu kayak merasa harus memilih di antara dua pilihan gitu ya. Dan kalian merasa stuck dan bingung gitu. Ketika kalian berjalan gitu, tapi pikiran kalian juga ada di tempat lain gitu. Jadi ada percabangan di sini. Itu yang aku bilang situasi third party karena kalian seperti dihadapkan dua pilihan gitu ya. Gemini Sun Moon Rising. Oke. Gemini yang aku lihat di sini kalau kalian berusaha move on dari situasi yang mengecewakan kalian ya, yang berkaitan tentang perasaan dan orang gitu. Yang aku lihat kalian seperti berusaha untuk memaksimalkan karir kalian atau pencapaian hidup kalian di tempat lain gitu ya. Kalau memang kalian sedang berusaha move on dari orang atau dengan perasaan kecewa dan sedih gitu dan mengalihkan itu pada pekerjaan, yang aku lihat yang akan datang dalam waktu relatif dekat itu ya lumayan dalam hal materi itu gitu Gemini ya. Di sini ada Nine of Pentacles, di sini ada Eight of Pentacles dan di sini ada Nine of Pentacles Gemini. Jadi bisa saja memang situasi yang memilukan dalam hal yaitu tadi, entah mungkin ini percintaan ya, karena aku melihat ada kekecewaan dan kesedihan pada kalian gitu. Dan kalian kayak merasa terpacu untuk membuat perubahan dalam finansial kalian gitu ya. Gitu kalau yang aku lihat. Dimana itu cukup berhasil Gemini. Iya, balik lagi kita bisa berusaha tapi mungkin saja keberhasilan yang kita inginkan tidak terjadi dalam waktu dekat ini. Itu kan bisa saja ya. Bisa saja ya, balik lagi ada waktunya gitu, atau ya semacam itu belum mungkin memang belum keluar aja gitu dan masih perlu dimanifestasikan atau diusahakan manifestasinya lebih lagi gitu. Perlu lebih lagi effortnya dalam memanifestasikan. Bisa seperti itu memang di luar sana kan ya kayak gitu ada juga gitu kan. Cuman kalau yang aku lihat Gemini, sepertinya usaha kamu dalam hal materi itu bisa terlihat dalam waktu yang relatif dekat ini. Usaha kamu dalam hal finansial, karir dan materi ya, dimana kamu mengupayakan materi kamu gitu ya, dan move on dari rasa kecewa itu terhadap orang, terhadap situasi gitu ya kan. Berusaha move on dari rasa sedih itu gitu. Dan aku lihat ya, kalau kamu sedang mengupayakan materi itu berhasil dalam waktu yang relatif dekat. Ini itu akan ada hasilnya gitu, akan kerasa hasilnya dalam waktu yang relatif dekat. Entah ini sudah kamu usahakan sejak lama mungkin gitu. Kamu sudah mengupayakan ini sejak lama mungkin gitu. Tapi dalam waktu beberapa bulan terakhir ini kalian sepertinya lebih memaksa diri kalian atau mendorong diri kalian untuk
memaksimalkan finansial atau materi ini, kalian semacam kayak lebih ingin bekerja keras di situ gitu. Mungkin untuk melupakan kesedihan kalian gitu, bisa jadi gitu. Atau memberikan pembuktian gitu, atau ada yang ingin kalian capai, atau mungkin kalian entah ya, kalian akan menghadapi sesuatu di mana kalian butuh materi lebih gitu, bisa jadi. Tapi aku melihat ada usaha lebih gitu dari kalian untuk memaksimalkan materi atau finansial itu sih. Dan itu terlihat hasilnya dalam waktu yang relatif dekat ini. Kalian bisa kedatangan materi yang lumayan dari pekerjaan kalian, atau ada pencapaian yang jelas terlihat di situ. Pertama, bisa saja kalian dipromosikan kalau kalian bekerja di luar gitu ya. Bisa saja karir kalian itu lagi enak-enaknya gitu, bisa saja ya. Atau circumstancesnya lagi mendukung kalian. Bentar. Atau bisa saja circumstancesnya itu sedang mendukung kalian gitu untuk berkembang lebih gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu, bisa jadi ya. Gitu. Jadi kayak ada pencerahan dalam hal karir nih, sepertinya dalam waktu yang relatif dekat gitu ya. Oke, nah di sini kalian terlihat bersemangat sekali untuk mengejar karir ya, memaksimalkan materi gitu, terpacu gitu. Dan itu membuahkan hasil lumayan sekali opportunity yang kalian dapatkan atau kalian temui dalam waktu relatif dekat ini. Kalau aku lihat sih dalam waktu relatif dekat ini hasilnya yang udah terlihat ya gitu. Opportunity itu mungkin sudah bisa saja sudah sejak sebelumnya gitu. Tapi ya mungkin juga opportunity lebih itu terlihat lagi gitu. Tapi intinya realnya nih materi itu lumayan, dalam waktu yang relatif dekat kalian bisa merasakan hasilnya itu gitu. Entah ya, mungkin bonus berlebih gitu, bisa jadi. Oke, atau bisa saja ada tambahan project gitu, permintaan gitu, kenaikan permintaan ya, macam-macam karena ini general reading gitu. Tapi dalam materi kalau kalian sedang mengupayakan itu ya, karena ada yang kalian butuhkan, dan mungkin juga karena tadi aku bilang kalian merasa sedih dan akhirnya kalian mengalihkan perhatian kalian ke situ gitu, atau energi kalian di situ, itu ada hasilnya, itu yang memuaskan kalian dalam waktu yang relatif dekat. Oke? Nah, terus kalau aku lihat di sini, nah ini Prince of Pentacles, Five of Cups. Five of Cups, Five of Wands sama Seven of Wands. Iya, jadi kalau aku melihat di sini kayak kalian itu sedang berusaha move on ya. Ini berusaha move on dari rasa kecewa terhadap seseorang atau situasi. Ada rasa sedih gitu. Jadi kalian berusaha move on atau melupakan rasa sedih itu ya. Setiap rasa sedih atau kebimbangan itu datang, kalian berusaha menyahkan itu dan kalian berusaha untuk kayak memaksa itu gitu ya. Tapi intinya apapun usaha kalian jangan sampai melawan hati kalian. Bisa saja ada yang ingin disampaikan hati kalian atau intuisi kalian gitu. Ya, intinya sih orang move on boleh, tapi ya jelas boleh lah, masa nggak boleh gitu kan. Tapi jangan sampai mengabaikan hati sama intuisi. Jangan-jangan mereka membawa pesan penting yang perlu dipertimbangkan. Gitulah intinya, oke? Di sini ada Five of Cups, Six of Swords, Justice, Prince of Pentacles. Oke, ngerti, oke? Ini adalah usaha kalian untuk move on, jelas ya. Terus usaha kalian untuk bekerja keras gitu ya, untuk memaksimalkan materi gitu. Kayak nggak ngasih kendor gitu, berusaha terus cari jalan gitu. Dimana itu ada hasilnya dalam hal materi sih, memang dalam waktu relatif dekat gitu. Dan kalau aku lihat di Prince of Pentacles sama Five of Cups ini adalah keadaan ya dimana kalian mungkin kayak gini. Ini mungkin ini adalah progres kalian sih dalam hal perasaan sedih ya, dalam hal percintaan kayaknya. Ya namanya orang sedih itu macam-macam sih penyebabnya. Tapi mungkin saja ini tentang seseorang, tentang percintaan, tentang perasaan kalian terhadap seseorang gitu. Tentang hubungan itu bisa jadi gitu. Jelas lah ya kalau tentang hubungan. Tapi hubungan itu kan macam-macam, bisa romance, bisa platonik gitu. Tapi aku melihat ini kebanyakan mungkin tentang romance ya. Oke, tapi ambil yang resonate aja. Cuman aku melihat ini progress gitu. Progress kalian untuk menghadapi situasi itu gitu. Memang terlihat progresnya lama di sini ya, Prince of Pentacles.
ya mungkin ada keraguan-raguan dalam diri kalian, tapi ginilah intinya. Kalau aku melihat di Five of Cups itu rasa sedih ya, ini jelas seperti yang aku bilang, kalian tuh kayak sedang terjebak pada rasa sedih gitu. Kayak kalian ingin move on tapi hati kalian masih ingin ke situ gitu ya. Jadi ya begitulah. Cuman di kartu Prince of Pentacles sama Five of Cups ini aku melihat semacam progress di mana kalian menyadari apa yang harus kalian lakukan gitu. Six of Swords sama Justice, dan kalian memberanikan diri untuk mengambil langkah itu ya. Soal situasi ini, soal kelanjutan dari kasus ini gitu kalau aku lihat ya. Kasus ini yang lumayan membuat kalian sedih sebelumnya, stagnan, stuck juga rasanya kayak gitu. Situasi itu sih sebenarnya gitu ya, kayaknya akarnya dari sini, dari hal ini gitu ya, yang tadi membuat kalian sedih dan kecewa. Asalnya dari ini, dari sini ya, ini kayak hubungan kalian sama seseorang gitu, situasi hubungan kalian mungkin kayak gitu, rasa sedih kalian terhadap seseorang, kalian ingin move on dari mereka tapi kayak sulit gitu, berat gitu. Dan aku melihat di Six of Swords dan Justice itu akhirnya kalian sadar dan kalian mau berhenti gitu, lari dari kenyataan ini. Jadi kalian memilih untuk menghadapi kenyataan ini dan membuat keputusan. Ini di kartu The Tower sama Nine of Wands, terus di sini ada King of Swords, Eight of Cups, Prince of Pentacles keluar 2 kali. Energi kalian lumayan lama tapi kalian kayak sedang berusaha ini sih, kayak fokus di karir juga, fokus di materi juga, fokus di pekerjaan, ada yang ingin kalian kejar juga ya, yaitu tadi materi gitu, materi lebih gitu ya. Kalian berusaha maksimalkan pencapaian di situ gitu. Dan ada progres yang lama kalau dalam materi bukan berarti aku bilang progresnya lama ya. Kalian seperti fokusnya di situ dan sedikit mengabaikan yang lain gitu. Jadi progresnya di tempat lain itu cenderung kelihatan lama gitu. Dan kalian memilih memang lebih ke pekerjaan. Progres di tempat lain itu ya yang aku bilang ini, case ini gitu loh. Ini soal perasaan kalian atau soal hubungan kalian dengan seseorang bisa jadi ya. Oke, di kartu Six of Cups, di sini ada Nine of Wands sama Six of Cups. Aku melihat kalian belum bisa melepaskan masa lalu gitu ya. King of Swords sama Ten of Cups, dan aku melihat di sini akhirnya kalian sudah yakin gitu terhadap keputusan kalian untuk masa depan kalian, untuk kebahagiaan kalian, bahwa kalian harus mengambil langkah itu dan yakin gitu dengan pilihan ini gitu. Jadi kayak sepertinya di sini ya kalian kayak akhirnya mau maju untuk pilihan kalian itu ya, untuk keyakinan kalian itu yang berkaitan soal masa depan kebahagiaan kalian, intinya gitu sih. Eight of Cups sama King of Cups ya, di sini terlihat kalian kayak ini ya, kembali pada apa yang kalian cintai, apa yang kalian inginkan gitu. Jadi kalian sadar gitu bahwa kalian harus memilih itu gitu. Jadi kalau aku lihat di Eight of Cups sama King of Cups ini mungkin perjalanan kalian gitu ya, pikiran kalian gitu, bahwa akhirnya kalian menyadari apa yang memang kalian cintai. Dan di kartu King of Cups ini kan kelihatan kayak kalian lebih mature gitu loh untuk mencintai seseorang gitu, dan untuk menyikapi hal itu gitu, menyikapi hati kalian gitu, siapa atau apa yang kalian inginkan gitu kan. Oke, di kartu Nine of Cups, sama The Magician di sini. Two of Pentacles sama Five of Cups. Gini ya, Gemini Sun Moon Rising, bisa jadi kalian itu dihadapkan pada 2 pilihan. Bisa jadi ini ada kaitannya sama third party situation gitu ya. Karena akhirnya kalian memilih nih ya. Dan yang aku lihat kalian memilih sesuai dengan pilihan hati kalian, walaupun itu prosesnya sulit gitu, perjalanannya lumayan panjang gitu, dan butuh keberanian besar dan butuh tekad yang bulat nih untuk melangkah ke situ kalau aku lihat, untuk akhirnya mengambil aksi itu. Nah, kalau aku lihat di kartu Nine of Wands, Six of Cups sama The Magician, di sini ada kartu The Magician gitu. Aku melihat ini adalah
ini adalah situasi di mana kalian itu belum bisa melepaskan masa lalu gitu, dan kalian berusaha memanifestasikan masa lalu menjadi masa depan kalian gitu. Jadi maksudnya ini orangnya gitu ya, kayak kalian berusaha memanifestasikan cinta lama kalian itu gitu ya, yang mungkin sudah sempat berakhir gitu, dan kalian masih mencintai itu, kalian masih menginginkan itu. Ini adalah cinta lama kalian gitu ya, dan kalian berusaha memanifestasikan itu lagi. Artinya kan memang itu sebelumnya sudah berakhir ya. Jadi kalian kembali mau memanifestasikan itu karena kalian ternyata belum bisa melepaskan itu gitu. Kalian masih menginginkan itu. Aku melihat kalian kayak masih terikat sama cinta lama sih di sini. Jadi kayak sadar atau tidak, kalian akhirnya tergerak untuk memanifestasikan itu. Kalian akhirnya kembali pada cinta lama kalian. Itu kalau yang kulihat di sini ya. Oke. Ya, jadi di kartu Two of Pentacles ini bagaimana kalian mempertimbangkan pilihan ya yang ada gitu ya. Kembali sama dia atau tidak gitu. Atau mungkin saja juga ini ada pilihan yang lain lagi selain orang dari masa lalu itu gitu. Kayak gitu. Tapi akhirnya aku melihat sih kalian kembali sama orang ini ya. Aku melihat kalian akhirnya mengikuti hati kalian gitu. Di sini ada dua Nine of Pentacles loh ya. Jadi mungkin situasi keuangan yang mau ngomong luar biasa sih, tapi maksudnya luar biasa itu kan relatif. Cuman maksudnya gini, situasi keuangan yang sudah sesuai dengan harapan kalian ini itu mungkin membuat kalian percaya diri untuk love life kalian, kayaknya gitu ya. Oke, Five of Swords, di sini ada Six of Pentacles, Three of Wands, ya seperti yang aku bilang gitu. Ini mungkin ada third party juga gitu. Dan aku melihat akhirnya kalian berusaha membangun lagi dengan dengan pilihan kalian gitu. Maksudnya siapapun yang kalian pilih gitu. Aku lihat kalian berusaha membangun sesuatu yang stabil akhirnya sama orang tersebut gitu. Siapapun dan apapun jalan yang kalian pilih ya gitu. Dan aku melihat ada potensi kembali sama orang lama sih memang. Oke. Iya, tuh kan di sini memang kemungkinan kalian punya pilihan yang lain atau ini ada third party situation gitu. Ya, jadi aku melihat seperti itu. Terus yang aku lihat di sini kalian itu bingung kan? Kalian kayak berada di situasi yang bingung gitu. Stuck gitu, sehingga kalian lebih memilih larinya ke pekerjaan. Jadi kayak ini ini adalah masalah atau situasi yang harus kalian hadapi dan segera selesaikan gitu ya. Tapi karena kalian bingung, jadi kalian kayak mengalihkan ini gitu ya, lari dari ini gitu, dan kalian larinya ke pekerjaan gitu. Dimana saat kita lari dari masalah itu nggak akan berhasil ya, karena saat masalah itu sudah hadir itu harus diselesaikan. Dan itu kayak terikat sama kita, ya kan? Jadi kalau mau segera mengakhiri itu dan berpisah dari masalah itu, berarti ya harus segera putuskan, selesaikan gitu. Kayak gitu sih intinya. Jadi aku melihat seperti itu, dan kalian sadar bahwa proses pelarian kalian itu ya, saat kalian lari dari masalah itu gitu, itu tidak lantas masalah itu beres sendiri ya. Iya jelas gitu. Dan kalian baru sadar gitu bahwa kalian nggak bisa kayak gini terus memang. Iya memang harus buat sikap yang tegas gitu, buat pilihan yang tegas, buat langkah yang tegas soal situasi ini gitu ya. Jadi segera move on ya. Maksudnya move on di sini bukan menggantungkan sesuatu lalu mencari pelarian di tempat lain gitu. Move on itu harus benar-benar tetapkan langkahnya gitu ya. Jadi gini, kalau memang mau move on dari masa lalu gitu, dari cinta lama, move on gitu. Benar-benar move on, lahir dan batin gitu. Tapi kalau bilang beraksinya sih, aksinya tampak seperti move on gitu ya. Tapi ternyata dia belum melepaskan itu secara menyeluruh dalam pikirannya, dalam hatinya, ya kan, dalam jiwanya gitu, dalam hidupnya, bisa jadi energetically gitu kan. Ya balik lagi, itu berarti bukan move on, itu masih menggantungkan, bisa jadi ya. Ya itu akhirnya nggak akan selesai gitu. Jadi kayak kalian selalu berjalan di masa kini, tapi kalian hidup di masa lalu. Mungkin seperti itu ya, bisa jadi. Tapi intinya gini, aku melihat ada
keputusan gitu ya. Nah, itu memang mengharuskan kalian segera membuat keputusan ini gitu. Aku melihat di sini ada keputusan yang dibuat gitu, karena kalian sadar kalian harus segera membuat keputusan itu gitu, oke? Nah, ini mungkin pesan juga buat kalian gitu, bahwa ya oke, saat kita sudah dewasa ya kita selalu punya andil gitu untuk menentukan hidup kita, jalannya bagaimana gitu. Jadi jika ada sesuatu yang rasanya salah gitu, mungkin kita juga terlibat di situ gitu, karena kita selalu punya pilihan kan, harusnya kita selalu bisa memilih walaupun itu sulit gitu ya. Oke. Ya. Sebentar, aku lihat pesan apa lagi ya di sini. Kalian seperti masih terobsesi sama, ya kalau aku lihat di sini sama orang lama sih ya. Kalian masih terobsesi sama cinta lama kalian itu gitu. Tapi intinya kalau kalian bingung mau memilih yang mana gitu, ikuti intuisi dan suara hati kalian. Itu aja pesan dari aku sih. Tapi saat kalian sudah berani mengambil sikap tegas gitu ya, aku melihat ada sesuatu yang bagus terjadi gitu. Jadi selamat gitu. Ini semua bisa jadi akan berakhir ya. Segala kegambangan ini akan berakhir di saat kalian sudah buat keputusan itu gitu. Dalam waktu relatif dekat sepertinya kalian akan buat keputusan itu dan hasilnya udah bisa terlihat jelas juga gitu ya. Oke, ya ini sih kalau aku lihat seperti ini pesan di sini, seperti yang aku bilang tadi gitu ya, bahwa kalau yang aku baca secara intuitif ya, kalau aku baca intuitively gitu ya, dengan intuisi aku lebih ke saat kamu bingung gitu, coba kembali pada apa yang kamu cintai itu gitu ya. Maksudnya kembali pada apa yang kamu cintai gitu. Iya, kamu tahu ya lah maksudnya. Maksudnya gini loh. Kalau dengan kembali pada orang lama itu hanya menyakitimu dan kamu mencintai dirimu gitu, maka ya udah gitu. Kembali pada apa yang kamu cintai, yaitu kembali untuk love yourself gitu maksudnya. Ya, karena ya mungkin rasa cinta di situ maksudnya terhadap orang lain bukan berarti kalian harus bersama atau tidak harus memiliki gitu. Tidak harus memiliki itu maksudnya tidak harus bersama gitu ya. Kayak gitu. Mungkin kalau dengan menjaga jarak kalian bisa saling melindungi satu sama lain, ya kenapa enggak? Karena ketika bersama mungkin saling menyakiti gitu, bisa jadi kayak gitu. Ya kalau begitu ya nggak apa-apa gitu maksudnya ya. Tapi kalau misalkan kalian masih bisa kembali sama orang itu, kalian mencintai orang itu, hubungan ini masih bisa diperbaiki gitu, dan saat kalian melepaskan diri dari orang itu justru kalian malah sedih gitu ya, seharusnya kalian bisa kembali sama mereka. Ya kembali pada apa yang kalian cinta itu bisa jadi ya kembali sama yang sesuai dengan hati kalian, kalau hati kalian ingin kembalinya sama mereka gitu maksudnya. Jadi maksud aku, karena ini kan general reading, jangan sampai diambil mentah-mentah kayak kalian harus kembali sama cinta lama tapi itu toksik. Maksudnya jangan seperti itu gitu. Jadi kalau memang hubungan itu menyakiti kalian, maka kalian tidak perlu kembali ke situ gitu loh maksudnya. Kalian tetap mencintai diri kalian kan. Kalian kembali pada yang kalian cintai, siapa? Diri kalian gitu. Tapi kalau hubungan itu tidak toksik, itu masih bisa diperbaiki dan kalian yakin dengan itu, intuisi kalian dan suara hati kalian mengatakan kalian ingin kembali ke situ gitu. Ketika kalian memisahkan diri justru kalian malah sedih gitu kan. Dan selalu terpanggil untuk kembali ke situ gitu. Kalau memang itu yang menjadi pilihan hati kalian, silahkan gitu. Maksudnya kembalilah pada apa yang kalian cintai gitu. Kembalilah pada hati kalian itu. Hati kalian maunya di mana nih? Ya, ke situ. Hati kalian maunya di mana nih? Kemana nih? Ke situ ya, ke situ gitu. Kalian ribet banget ya ngomong. Sorry, ini udah malam ya. Jadi kalau udah malam gini ngomongnya tuh, ini bukan malam lagi tapi ini udah dini hari ya waktu aku buat video ini. Udah jam 2.41 IM ya. 2.41 dini hari. Oke, jadi ya intinya gitu. Jadi ngomongnya agak ribet gitu. Intinya adalah hati kalian maunya kemana nih, maunya apa nih gitu. Pertimbangkan itu gitu maksudnya ya. Jadi kembali pada
hati itu maksudnya ya. Jadi gini, saat kalian bingung gitu ya, mau memilih mana, mau melangkah kemana gitu, maka coba dengarkan intuisi dan suara hati itu sih, gitu ya. Oke, jadi aku coba bacakan, ada quotes bagus lah. Intinya gini, ketika kamu nggak bisa menemukan tujuan kamu ya, kamu nggak tahu tujuan kamu gitu, kamu pahami hatimu gitu. Itu yang aku bilang, dengarkan suara hati dan intuisimu gitu, pertimbangkan itu gitu ya. Nantinya hatimu itu yang akan menuntunmu ya menuju pada tujuanmu. Intinya sih seperti itu. Oke, untuk Gemini Sun Moon Rising aku pikir itu saja, semuanya sudah aku bacakan. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Gemini, good luck ya.